Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ninyoman Manik Yusantini. Saat ini saya menjadi dosen dengan yang berada di suatu perguruan tinggi yang bernama Institut Teknologi Sains Bandung, dan saya berada di prodi di bawah naungan prodi Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas. Prodi Teknologi Pulp dan Kertas ini adalah bagian dari Fakultas Vokasi, dengan sendirinya adalah program Prodi Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas ini adalah suatu program diploma yang dengan lama perkuliahan selama 4 tahun. Basic keahlian saya adalah instrumentasi dan kontrol, dan untuk saat ini, dari saat awal saya bergabung dengan ITSB, saya memegang beberapa mata kuliah yang terkait erat dengan basic pendidikan saya, yaitu dari fisika, matematik, kalkulus atau matematik terapan, kemudian instrumentasi, dan terakhir adalah pengendalian proses. Untuk saat ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang terkait dengan mata kuliah pengendalian proses. Untuk latar belakangnya, pengendalian proses ini diperlukan di industri pengolahan pulp dan kertas, karena industri pengolahan pulp dan kertas ini adalah sebuah industri yang memiliki basic atau memiliki ciri khas karakteristik sebagai industri proses. Dan sebagaimana yang sudah diketahui bahwa industri proses itu memiliki terdiri dari 4 besaran fisik yang menjadi ciri khas utama mereka, yaitu adanya proses-proses atau adanya pengolahan atau pengoperasian yang terkait dengan temperatur, dengan tekanan, dengan level, dan dengan aliran. Dan di industri pulp dan kertas ini, ketiga ciri khas itu ada. Selain di luar itu ada juga besaran fisik lain yang memang harus dikendalikan, yaitu adalah mulai dari derajat keasaman atau pH, kemudian konsistensi atau kekentalan larutan, dan juga ada viskositas, dan itu mutlak menjadi bagian yang harus dikendalikan di industri ini agar didapat produk-produk yang sesuai dengan yang direncanakan atau dengan pesanan dari customer dari industri ini. Untuk rencana pembelajaran semester dari kuliah pulp dan kertas ini memiliki dengan sendirinya yang harus dimiliki oleh seorang peserta yang akan mengambil pengendalian proses ini adalah dia harus sudah memahami yang namanya fisika dasar dan juga matematik terapan. Dan selain itu juga mulai kuliah-kuliah seperti perpindahan panas, dan juga kuliah terkait dengan instrumentasi, kuliah mekanika fluida, karena itu semua akan menjadi bagian dari proses yang memang harus dikendalikan. Nah, untuk ini untuk yang diharapkan oleh si peserta yang mengambil perkuliahan pengendalian proses pada setelah lulus, mereka harus sudah bisa memahami yang namanya seperti apa sih yang namanya sistem-sistem yang harus dikendalikan. Kemudian jenis-jenis kendalinya apa saja yang bisa digunakan pada sistem yang akan mereka hadapi nanti di MIL. Jadi mereka harus paham jika ada suatu sistem operasi, apakah itu cocok untuk digunakan satu sistem kendali yang misalnya untuk yang on off, atau yang dengan yang PID, atau yang seperti apa. Kemudian untuk bisa membuat sistem pengendali, mereka juga harus bisa membaca diagram
blok dari sistem tersebut, dan sebelum membuat diagram blok mereka harus bisa mengidentifikasi proses apa yang harus mereka buat, dan kemudian mengidentifikasi seperti apa pengendalian yang diperlukan. Nah, dari situ maka bisa diturunkan rancangan untuk materi untuk masing-masing pertemuan. Jadi untuk biasanya untuk pertemuan pertama itu adalah membicarakan secara garis besar apa saja yang akan mereka hadapi pada saat di MIL nanti. Apakah seperti MIL pulp dan kertas itu seperti apa, dan bagaimana posisi pengendalian di MIL seperti pulp dan kertas itu. Kemudian di pertemuan pertama juga akan dibahas jenis sistem seperti open loop system dan juga closed loop system. Kemudian untuk minggu kedua itu karena perkuliahan pengendalian proses ini ditempatkan di semester 6, maka ada beberapa yang harus di semacam quick review, yaitu untuk dasar seperti dasar matematik. Jadi yang akan diulang untuk yang pertemuan kedua dan ketiga itu mulai dari secara cepat ya, materi matematika terapan seperti sistem persamaan diferensial, kemudian untuk bagaimana untuk dinamika sistemnya, kemudian untuk pertemuan ketiga adalah penggunaan transformasi Laplace dan langsung dengan diagram blok. Untuk pertemuan ke-5 sampai ke-5 dan ke-6 dan ke-7 itu akan ada pengenalan untuk controller atau pengendali, mulai dari pengendali proporsional, kemudian pengendali integral, kemudian pengendali derivatif, kemudian gabungan dari masing-masing ketiga jenis itu adalah apakah dia pengendali proporsional integral, kemudian proporsional diferensial atau proporsional derivatif, atau gabungan yang biasa sering digunakan adalah yang proporsional integral dan derivatif. Kemudian di di pertemuan ke-8 akan ada setelah pertemuan ke-8 setelah UTS, minggu ke-8 adalah UTS, kemudian pertemuan ke-8 mulai masuk ke dengan jenis-jenis bagaimana perhitungan untuk sistem order 1 dengan pengendali proporsional atau sistem order 2 dengan pengendali gitu. Jadi mulai dari pertemuan ke-8 sampai ke sekitar 8, 9, 10 itu membahas sistem order 1, order 2 dan menggunakan pengendali mulai dari proporsional, integral dan derivatif. Kemudian pertemuan ke-9 itu akan masuk ke pemahaman seperti apa sih yang namanya control proses, yaitu yang proses yang dimaksud sini adalah proses yang masuk elemen yang memiliki elemen detail di mana elemen detail ini termasuk yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian yang ke-11 dan sampai ke 12 itu akan membahas mulai untuk sistem di pembuatan kestabilan. Jadi analisis kestabilan menggunakan kriteria Rao-Foltwitz, kemudian akan pembuatan si Bode plot. Dan selain dengan teori ini akan ada praktikum sebesar 1 SKS. Jadi untuk teorinya adalah 2 SKS, sedangkan yang praktikumnya adalah 1 SKS. Itu akan di praktikumnya menggunakan PLC, dan PLC ini menggunakan PLC yang ada di lab, dan dia menggunakan plan yang sederhana. Jadi plannya
hanya berupa pemanas, jadi tangki diberi pemanas dan masih kemudian ada digabungkan dengan PAC, dan bagaimana mahasiswa bisa memahami seperti apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana mereka melihat hasil responnya. Dari situ akan dihitung untuk sistem, misalnya untuk sistem order 2 mereka bisa melihat kapan terjadi peak time, namanya overshoot, kapan terjadi yang namanya satu konstanta waktu itu kapan, kemudian yang namanya kriteria yang masuk kriteria di situ yang 2%, yang 5%. Seperti itu. Yang saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita mulai ya. Oke, ini terima kasih. Selamat sore. Sekarang kita masuk ke yang namanya pengendalian proses ya. Jadi untuk perkuliahan ini targetnya Anda itu bisa memahami ya, paling minimal memahami kenapa perlu sistem-sistem atau alat-alat yang ada di mill ya, apakah itu millnya di mill pulp atau mill kertas, itu perlu dikendalikan ya. Jadi kalau di industri itu tidak ada satupun ya, sistem yang tidak dikendalikan. Semuanya ada, apalagi untuk pulp dan kertas itu merupakan suatu mill yang terkait dengan proses ya. Proses itu kan ada 4 ya. Dia harus ada 4. Yang pertama itu ada dia yang 4 besaran fisik yang terkait di situ. Satu itu adalah tekanan, kedua itu adalah level, yang ketiga itu ada aliran, terus yang keempat adalah temperatur. Itu ciri khas dari industri proses, ada 4 itu ya. Apakah kemudian akan ada pengaturan keasaman ya, misalnya pH, atau kemudian perlu adanya pengaturan misalnya kelembaban dan sebagainya, itu baru yang terkait istilahnya lebih ke spesifik masing-masing ya. Jadi yang contoh untuk industri proses selain pulp dan kertas kan ada petrokimia. Petrokimia tuh pasti. Kemudian masalah tentang terkait dengan refinery. Refinery untuk di minyak atau minyak dan gas. Itu pasti terkait dengan situ. Kemudian ada lagi semen. Nah itu pasti ada pengendalian di situ. Sekarang kita lihat yang tadi udah dijelaskan, kenapa sih perlu di pengendalian di pulp and paper gitu. Ini pertama adalah kita perlu tahu dulu apa yang namanya pengendalian, atau kita mulai dengan kata dasar adalah kendali. Itu adalah cara atau metode ataupun usaha yang agar parameter yang diproses itu bisa memberikan hasil yang diinginkan. Misalnya parameter yang perlu dikendalikan, katakan untuk yang di pulp ya. Pemasakan pulp itu bisa dipakai sampai berapa derajat sih? Saya ingin tahu. Anda sudah belajar pulp kan? Untuk pemasakan pulp berapa derajat dia dimasak untuk pada saat dia masak? Mulai dari serpihan sampai ke bentuk pulp. Berapa derajat yang dipakai? Suhunya biasanya bertahap, Bu. Bertahap. Dari 70, 90, 120 sampai 170 derajat Celcius, Bu. Jadi batasnya dipatok sampai 170 lah misalnya ya. Jadi pertama memang ada tahapan. Jadi untuk prosesnya sendiri kenapa ada tahapan? Mungkin mesti ada proses tahapan pertama mau ditambahin bahan kimia apa gitu ya. Nanti tahapan kedua tambah lagi gitu. Kemudian ada perlakuan khusus. Nah,
tadi dibilang 70 ya. Kata untuk yang pertama 70. Apakah 70 bisa nggak kita tanpa ya mengendalikan, bisa nggak ditahan sampai 70? Apa kita melakukan apa-apa? Nggak bisa kan? Nah, jadi makanya perlu dilakukan pengendalian di situ. Kemudian tekanan ya. Ini ada beberapa yang di gesture misalnya, atau dia perlu atau tangki lah, tangki bertekanan. Di gesture kan tangki bertekanan ya. Dia tekanannya mau sampai berapa bar? Gitu. Ada nggak bisa, kalau lebih tuh nggak bisa. Ya. Kalau misalnya lebih, kan ada kemungkinan bahaya di situ, kan bisa meledak. Tapi kalau misalnya tekanannya kurang, nggak bisa juga. Nanti jangan-jangan prosesnya lama, kan? Nah, itu perlu dikendalikan. Kemudian terkait dengan level, ya. Itu ada beberapa misalnya untuk yang di kemampuan kapasitas suatu tangki ya, tangki air lah. Ini yang lebih sederhana ya daripada yang tekanan dan temperatur. Itu kan Anda punya tangki air di rumah gitu. Itu kan harus ada yang kalau misalnya si tangkinya meluap, kan airnya artinya dikatakan mubazir ya, sia-sia ya. Nggak ditampung. Pompanya juga kalau misalnya Anda pakai pompa, pompanya nyala terus gitu. Itu mestinya begitu tangkinya meluap ya pompanya harus mati gitu. Itu kalau misalnya levelnya sudah dipenuhi harusnya memberikan istilahnya perintah ya, perintah supaya dia bisa mematikan pompa. Jadi itu ada level harus tetap dikendalikan. Kemudian ini ada yang lain, ada tentang aliran ya, flow. Mungkin Anda yang sudah magang, karena kalian semua kan semuanya udah pada magang ya. Itu ada flow ya di industri yang di email ya. Itu tetap harus dijaga, jangan sampai terlalu besar, nggak boleh juga terlalu kecil gitu. Ya. Jelas itu apalagi di sini misalnya flow-nya untuk sistem pendingin. Kalau misalnya kurang nanti itu merembet ke yang lain. Sedang yang pH jelas pH itu untuk beberapa hal itu kan bahasanya untuk industri kimia jelas ya. Salah satu yang ciri khas dari ada kimia itu salah satunya adalah pH ya, parameternya. Apakah mau tetap di pH-nya mau misalnya di angka 7 atau misalnya kurang sedikit jadi misalnya di angka 5, level 5-nya juga kadang-kadang kan nggak 5,0 kan, 5,2 gitu. Atau misalnya maunya 8, 8,1 dan sebagainya. Itu gimana cara kita mempertahankan angka-angka tersebut. Terus kemudian yang berikutnya bisa banyak ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di besar-besaran lain yang memang perlu dikendalikan. Ini misalnya ada contohnya nih. Anda mungkin sudah tahu ya. Ini dari mulai bentuk silog ya, kemudian ini ada yang misalnya di debarking, jadi ini pengulitan ya, pengupasan tuh. Ini kemudian di sini dicacah itu, nah ini masuk di gesture ini Anda bisa lihat kompleks sekali di sini, kemudian masuk screen, ini kalau yang sini masuk screen, itu masuk storage ya. Masuk storage, kemudian dari sini ada yang ada bentuk ada pulpnya dibuat secara mekanikal, kemudian ada masuk ke tambahkan dice di sini. Ini ada di sini juga ada yang perlu tambahkan bleaching. Ya. Dari sini sudah jadi kemudian ada waste paper juga, misalnya ada beberapa mil yang menggunakan kertas bekas ya, waste paper, kemudian dimasukkan bentuk paper. Sama yang di sini sudah masuk ke mesin kertas ya, ada reel, kalender, dryer, spotter. Ini semua kalau untuk kertas saja. Misalnya untuk kertas itu mulai dari sini, atau dari waste paper sampai ke packaging. Itu ada berapa banyak yang harus dikendalikan oleh
katakan untuk control room. Control room juga rasanya kalau nggak salah terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi untuk berapa unit dia punya control room sendiri. Nanti di atasnya itu dia biasanya suka ada lagi istilahnya main control room itu mengendalikan keseluruhannya. Nah, ini udah dimaksudin ini ada untuk satu alat sudah bisa aja nggak cuma satu pengendalian, bisa lebih. Nah, ini. Kemudian yang ini nih, yang bentuknya muter-muter di sini nih. Ini ada roll di sini. Ya. Itu jelas kita harus mengendalikan putaran. Ini rollnya ada berapa nih? Kan ini kan kalau yang sinkron itu ya bentuknya, kalau ini yang satu lebih besar, satu lebih kecil, kan ini dua harus kecepatan linearnya harus sama. Tapi ininya juga kalau ininya satu aja, ya, misalnya besar, kemudian kecil, ini satunya nggak sinkron, bisa seat break, ya nggak? Yang pernah ngerasain itu ikutan ngurus yang pada seat break nggak? Itu kalau nggak salah saya pernah dapat cerita tuh sampai harus ada yang lari-lari ya. Ini kan bentuk mesin kertas itu berapa meter sih? Ada yang tahu nggak? Saya datang nggak ngitung berapa meter, tapi range cukup panjang. Ada yang tahu nggak? Mulai dari headbox sampai ke bentuk ke ujungnya itu ada berapa? Itu cukup besar, panjang. Izin masuk, Bu. Ya. Kalau dari sepengalaman magang saya kemarin, kalau untuk ukuran yang mesin kertas besar itu dari headbox sampai reel itu bisa sampai kurang lebih 100 meter. Ya, 100 meter. Kalau udah keadaan hujan itu lain lari dari ujung ke ujung itu Anda sudah olahraga berapa keliling itu ya. Ya kan? Iya. Iya, itu kan itu kalau pada saat yang kondisi itu saya pernah dengar cerita dari alumni itu kan mereka lari-lari seperti itu. Semuanya siap untuk sprint semua itu. Pada saat ada masalah. Nah, itu artinya pengendaliannya harus betul di situ. Jangan sampai ya kalian tuh walaupun nanti jadi supervisor, misalnya di proses, kalau kalian tidak paham yang ada di sini, Anda ya nantinya malah nggak ngerti ini apa yang bermasalah gitu. Kalian harus bisa tahu juga. Ya. Ini kemudian kita lihat ini kita apa alasan pengendalian diperlukan. Ya. Di sini ada beberapa ya, tapi yang pertama pasti safety ya. Yang paling pertama adalah keamanan bagi si orang-orang yang terlibat di sistem tersebut. Ini misalnya yang tadi ya, kalau tangki ya, tangki yang bertekanan, dia biasanya ada safety biasa berapa persen. Kita bisa biasanya kalau dalam perancangan itu pasti menggunakan namanya safety faktor berapa persen. Nah, jadi kalau misalnya si tangkinya bekerja sampai 100 bar, perancangannya nggak boleh tepat 100 bar, dia harus ada sedikit di atas. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya sudah mulai ada 100 bar, ada sinyal masuk memberikan informasi ini sudah mulai alarm nyala. Nah, ada kesempatan sedikit buat melakukan perbaikan. Jadi dia ada safety faktornya dinaikin dulu. Tapi pada yang ditambahkan, yang dirancang memang diminta adalah misalnya 100 bar. Jelas itu. Jadi safety yang pertama adalah ya untuk keamanan dari si orang-orang yang terlibat di sistem tersebut. Kemudian adalah spesifikasi produk. Anda dapat order ya, untuk membuat kertas dengan katakan GSM tertentu. Ya, kalau Anda tidak melakukan pengendalian dari awal, dari konsistensi berapa, campurannya berapa, kemudian kecepatan si roll-nya harus berapa, itu bisa tercapai enggak? Itu kan. Tuh, spesifikasinya di situ. Kemudian masalah lingkungan. Ini bisa di orang-orang yang ada di bagian limbah ya. Kan ada aturan bahwa yang air sisa produksi industri itu harus sampai pada pH, saya nggak tahu, tapi harusnya sih di pH 7 ya, pada netral ya.
baru bisa. Tapi kalau misalnya keluaran dari si misalnya terlalu pH-nya tinggi atau terlalu rendah kan nggak bisa, jadi harus diolah dulu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini pH-nya tinggi atau pH-nya rendah? Jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KLH. Itu akhirnya harus ada pengendalian di situ. Kemudian adanya keterbatasan operasi suatu equipment atau sistem. Yang paling sederhana misalnya Anda kerja ya, katakanlah pompa lah. Pompa kan dia punya keterbatasan juga kan. Ya putarannya hanya bisa berputar pada yang kondisi optimum ya misalnya. Tapi dia optimum dia harus ada yang namanya maksimum. Lewat dari situ pompanya bisa motornya panas dan kebakar. Itu yang paling sederhana. Jadi dia punya keterbatasan tertentu. Itu baru pompa. Pompanya kecil. Kalau pompanya besar kan itu pompanya gede-gede ya. Ada berapa itu debitnya berapa ya? Berapa tuh yang pompa yang paling besar itu ada fan pump tuh berapa? Fan pump tuh buat pompa ya? Atau dia namanya ya fan pump tapi malah dia bersifat untuk penukar heat exchanger. Itu ada kapasitasnya bahwa dia hanya bisa beroperasi bagus pada kondisinya tertentu. Lewat dari situ kondisinya bisa turun, itu malah rusak. Jika rusak, itu urusannya panjang gitu. Satu alat saja rusak, urusannya panjang gitu kan. Karena memang dia saling istilahnya sambung menyambung. Terus kemudian yang terakhir ada pertimbangan ekonomis. Tentang masalah ekonomi itu ya, itu ada beberapa suatu sistem atau area ya. Itu mungkin kalau misalnya menggunakan istilahnya ini yang manual, jadi perlu ada beberapa operator di sana, itu jelas akan perlu biaya tertentu. Tapi kalau digantikan dengan satu orang atau satu sistem kendali mungkin akan lebih murah. Seperti itu. Jadi pertimbangan ekonomi seperti itu. Jadi istilahnya ini yang menggantikan ke beberapa pekerjaan manusia ya. Walaupun pengendalian juga bisa digunakan untuk area-area yang dinilai berbahaya. Misalnya untuk yang temperatur yang tinggi sekali gitu. Kita nggak bisa kan masuk ke daerah yang temperaturnya tinggi. Misalnya di atas 100 kan nggak mungkin. Tapi ada alat-alat yang memang dirancang kuat di situ dan bisa mengendalikan area yang temperatur tinggi sekali. Nah, itu kita bisa mengatakan pertimbangan ekonomis. Itu baik dengan safety ya kalau dengan manusia di situ. Kemudian apa aja sih komponen dan variabel pada pengendalian? Kita bisa ada beberapa di sini yang komponennya atau di sini ada variabel. Yang pertama adalah kita lihat dulu apa yang namanya variabel. Variabel adalah kuantitas yang terlibat dalam proses. Jadi di sini yang jadi variabel dia bisa berubah-ubah. Ya. Yang itu dilihat adalah misalnya ada aliran, suhu, yang gitu untuk proses yang jelas ya. Aliran, suhu, level, tekanan, kemudian ada pH atau konsistensi. Nah itu adalah variabel. Dia bisa kita ubah. Nah ini karena bisa diubah maka sini ada bisa diubah. Kemudian ada dua kategori dari variabel ini. Yang pertama variabel masukan. Ini adalah variabel yang ada di awal yang sebelum dia masuk ke dalam si proses. Kemudian ada yang variabel keluaran adalah variabel yang memberikan informasi tentang internal dalam proses. Misalnya kalau yang variabel masukan, Anda sebelum masuk ke dalam suatu tangki, ini tangki air lah. Yang masuk situ adalah aliran air ya dari sumur, dari sumur misalnya segini ya. Misalnya tangki.
Ya, di sini Anda berikan masukan. Misalnya di sumur. Di sumur